Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKT Sidoarjo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Dia berikan kepada kita pada malam hari ini, kita kembali bersekutu bersama. Saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala anugerah Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami menaikkan pokok doa syafaat kami memohon Tuhan, Engkau ampuni segala dosa kami. Tuhan, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyucikan hati pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami layak untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan pada malam hari ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami juga boleh menikmati doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, berserah, dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu di ibadah umum saya menyampaikan bahwa
akhir-akhir ini ada begitu banyak serangan terhadap iman Kristen, baik dari dalam sendiri maupun dari luar kekristenan. Apakah salah satu yang menjadi serangan bagi mereka, yaitu mereka mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya, kalau dari luar iman Kristen, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya, aku adalah Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan membahas bahwa sebenarnya di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab Kristen, Yesus secara tidak langsung menyebut dirinya adalah Tuhan. Tidak secara eksplisit dia menyatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tetapi kalau dipahami secara betul, dipahami, ditafsirkan secara baik-baik, di dalam Alkitab sebenarnya bahwa Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada malam hari ini tentang 7 ucapan aku adalah dalam Injil Yohanes. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan kita membacakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saya mengajak kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Amin untuk membacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes adalah sebuah kitab khusus dan istimewa dalam penyajiannya tentang Yesus Kristus. Yohanes sebagai penulis memusatkan tulisannya pada Yesus sebagai Mesias dan Putra Allah. Yohanes sebagai saksi mata yang langsung melihat kehidupan Yesus, dia menggambarkan pribadi Tuhan secara langsung dengan mengikuti perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terdapat 7 perkataan Tuhan Yesus yang agung, yaitu aku adalah, atau dalam bahasa Yunaninya ego emi. Pemakaian kata ini atau ungkapan ini sangat berhubungan dengan nama Tuhan Allah yang tercatat dalam Perjanjian Lama, yakni Yehova. Yang paling jelas di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang kita bacakan tadi, yaitu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana pada saat itu Tuhan memberitahukan dirinya atau menyingkapkan dirinya kepada Musa di semak Duri. Dan di sana ada perkataan yang menyatakan bahwa aku adalah aku. Artinya adalah aku adalah tepat seperti apa adanya aku, tidak lebih dan tidak kurang. Akulah aku yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 7 kali Tuhan Yesus menyatakan aku adalah. Dan pernyataan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Jadi kalau ada begitu banyak orang yang menyerang iman Kristen bahwa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya, aku adalah Tuhan, kita bisa menjawab iya. Tetapi secara tersirat, Tuhan menyatakan sebenarnya bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyataan diri Allah di dalam Kristus itu komplit sebenarnya. Yesus tidak hanya sekedar menyatakan dirinya melalui mujizat-mujizat yang Dia lakukan, tetapi Ia mengklaim dirinya, aku adalah, dan banyak hal yang lain lagi yang dilakukan oleh Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Mari kita memperhatikan 7 makna dari perkataan Tuhan Yesus, aku adalah. Yang pertama, akulah roti hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 yang kita bacakan tadi,
Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah roti hidup. Dengan kata lain, akulah penopang kehidupan. Yesus yang dapat dan satu-satunya yang bisa memuaskan kehidupan kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Jadi dari sini kita boleh mengerti bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian, kita boleh mengerti bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Kalau dia hanya sebagai manusia, dia tidak mungkin menyatakan bahwa aku adalah roti hidup. Akulah sumber kehidupan. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun manusia yang berani menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Tetapi Yesus berani menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Akulah roti hidup. Dan dialah satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga kita. Dialah satu-satunya yang dapat memuaskan segala kekosongan di dalam diri kita. Yang kedua, Yesus berkata, akulah terang dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Dari sini kita boleh mengerti bahwa Yesus sedang memberitahukan kita bahwa dia adalah penerang kehidupan. Bahwa dialah yang bisa menjelaskan tentang kehidupan kita. Dia bisa menjelaskan semua misteri kehidupan yang selama ini tersembunyi, yang selama ini belum disingkapkan, yang selama ini menjadi teka-teki kehidupan, serta dia yang dapat menyelesaikannya. Kenapa Yesus menyebutkan dirinya sebagai terang dunia? Karena dunia sedang ada di dalam kegelapan. Oleh sebab itu Yesus menyatakan bahwa akulah terang dunia. Dunia yang ada di dalam kegelapan, akulah yang akan meneranginya. Kita yang hidup di dalam kegelapan, Yesus datang ke dalam hidup kita. Dan dialah yang akan memberikan terang itu kepada kita. Sehingga segala sesuatu boleh tersingkapkan. Dan kita tahu apa yang selama ini kita tidak mengerti. Segala yang tersembunyi Tuhan singkapkan. Segala kehidupan di dalam dosa Tuhan singkapkan. Dan ketika Tuhan menyingkapkan segala dosa itu, bahwa menyatakan bahwa kita adalah manusia yang berdosa, maka dia sendiri juga yang menyelesaikannya dengan mati di atas kayu salib menggantikan kita. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 7, akulah pintu. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, aku adalah pintu. Dengan demikian kita boleh mengerti bahwa Yesus mengklaim dirinya, aku adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain, hanya melalui pintu itu. Dan hanya satu pintu itu, yaitu Kristus. Dan itulah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu Kristus itu sendiri. Dan siapa yang berani menyatakan dirinya, akulah pintu menuju kepada kehidupan yang kekal, kalau dia bukan Tuhan? Tidak ada seorang pun nabi yang berani menyatakan ini. Tidak ada seorang pun manusia yang berani menyatakan dirinya, akulah pintu menuju kepada kehidupan yang kekal, selain daripada Kristus yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Yang keempat, di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Artinya, Yesus adalah penuntun hidup. Satu-satunya pribadi yang mampu mengantar kita dengan selamat dan melindungi kita ketika melewati segala bahaya. Gada disiplinnya dan tongkat penuntunnya sanggup menghibur kita, memberi kedamaian kepada kita, menuntun kita ke aliran air yang tenang, dan memulihkan jiwa kita. Yesus mengklaim dirinya adalah gembala yang baik, bukan gembala umpahan, tetapi seorang gembala yang selalu siap sedia menjaga, melindungi kita. Inilah yang menjadi sukacita kita, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Maka kita bersyukur sekali boleh diangkat jadi anaknya. Kita bersyukur sekali karena kita punya Tuhan sekaligus sebagai gembala kita, yang melindungi kita, yang menaungi kita, dan yang selalu memenuhi kebutuhan kita.
Yang kelima, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dari kalimat ini kita boleh mengerti bahwa Yesuslah kuasa kehidupan yang ajaib, sang pemberi dan pemulih kehidupan. Kuasa kebangkitan adalah satu-satunya kuasa yang menyelamatkan ketika segala harapan kandas. Kuasa kebangkitan bekerja di tengah-tengah keputusasaan, kegagalan, dan bahkan maut. Ketika tidak ada lagi yang dapat dilakukan, Yesus muncul dan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yang keenam, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Makna dari perkataan ini hampir sama dengan perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan aku adalah pintu. Artinya bahwa di bagian ini juga Tuhan Yesus mau menyatakan, akulah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Akulah kebenaran itu sendiri dan aku adalah hidup itu sendiri. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali. Ada orang yang di luar agama Kristen menyatakan bahwa di dalam Injil, di dalam Alkitab orang Kristen, tidak pernah dinyatakan bahwa ada jalan menuju kepada sorga. Tetapi secara realitanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sangat jelas sekali dalam bagian firman Tuhan yang kita bacakan, dan bahkan ini pun keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, kita boleh simpulkan bahwa tidak ada seorang pun bisa masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalimat-kalimat yang agung, yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini menjadi fondasi iman kita dan menjadi pegangan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya seperti ini. Seperti kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang menyatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini artinya bahwa Yesus menyatakan, akulah kenyataan tertinggi. Akulah inti yang sesungguhnya di balik segala sesuatu. Kita bersyukur kepada Yesus. Kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan tinggalkan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketujuh, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, kita boleh mengerti bahwa Tuhan Yesuslah yang membuat segala sesuatunya berhasil, yang membuat segala sesuatunya berbuah. Jadi Dia adalah sumbernya, Dia adalah pokoknya, pokok daripada kehidupan. Jadi kita boleh berbuah kalau kita melekat kepada sang pokok anggur itu, yaitu Kristus itu sendiri. Tentang hal ini David Santoso mengatakan dalam bukunya, apabila kita tinggal di dalam Dia, maka kita dikatakan, pertama, tidak dapat berbuah. Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan dipotong dan dibuang. Doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Allah Bapa tidak dipermuliakan. Kita bukan murid Tuhan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita terus melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus itu sendiri. Karena di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, klaim Tuhan Yesus, aku adalah, atau ego eimi, sangat luar biasa sekali. Membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus menyatakan kalimat-kalimat yang agung ini, Ia mengaitkannya dengan perjanjian lama, di mana Dia pernah menyatakan itu kepada Musa,
Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, aku adalah, mengingatkan kepada orang Yahudi dan kepada kita semuanya, bahwa yang berbicara itu bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan itu sendiri, yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui perenungan kita pada malam hari ini, kita semakin kuat di dalam iman, kepercayaan kita kepada Kristus. Kita semakin dikokohkan dan semakin mengenal Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persiapan ibadah live streaming dan juga persiapan untuk ibadah new normal. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang sakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, juga untuk anak-anak, adik-adik kita yang sedang studi. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Kita tetap rindu Tuhan memulihkan bangsa kita dari COVID-19. Kita juga berdoa untuk kedua jemaat kita yang sudah mendekat bulan mereka melahirkan, yaitu Ibu Desi dan juga Ibu Elizabeth. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam persiapan, dan kiranya Tuhan berikan mental yang kuat, dan Tuhan memperlancar semua proses persalinan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati gereja kami GKT Sidoarjo. Kami berdoa untuk persiapan ibadah live streaming, kiranya Tuhan yang memberkati. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan memperlancar semuanya. Alat-alat yang kami gunakan boleh berfungsi dengan baik. Berkati setiap pelayan, tim multimedia, hamba Tuhan PHTM, dan para aktivis yang terus berjuang untuk melakukan pelayanan mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam segala keterbatasan, kekurangan kami, kiranya Tuhan yang sempurnakan. Kami berdoa juga dalam persiapan untuk ibadah new normal, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong semuanya. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan, kami memohon Engkau sendiri yang memulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami dari wabah COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa atas semua yang ada, atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, atas segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan kasihani kami, Tuhan pulihkan bangsa kami dan seluruh bangsa-bangsa yang mengalami wabah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk para pemerintah kami. Kami berdoa juga untuk para medis, para dokter yang terus berjuang untuk melawan wabah pandemi COVID-19. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menambah-nambahkan kekuatan sukacita bagi mereka. Semangat yang daripada Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat kami yang mengalami masalah kesehatan. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan tolong mereka. Kami teringat untuk Pak Tony, kami teringat untuk Ko Acang, kami teringat juga untuk Bu Mary, kami teringat juga untuk para Harjo. Tuhan kiranya yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka. Di masa-masa ini Tuhan mereka sulit untuk berobat, dan kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk kedua saudara kami, yaitu Ibu Elizabeth dan juga Ibu Desi yang sedang mempersiapkan diri untuk persalinan. Ya Tuhan Yesus, berikan mental yang kuat dan berikan keberanian bagi mereka. Jauhkan segala ketakutan, sehingga Tuhan proses persalinan ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan
Berkati untuk dokter-dokter yang menangani mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan ruangan yang mereka pergunakan untuk bersalin, kiranya Tuhan yang sucikan juga Tuhan Yesus, jauhkan dari segala virus-virus, sehingga semuanya boleh steril. Kami berdoa Bapa di surga, berkati untuk suami mereka, suami dari CDC yaitu Ko Beni, suami dari Bu Elizabeth yaitu Ko Christian. Tuhan juga memberikan mental yang kuat dan juga sukacita, kekuatan bagi mereka, semangat bagi mereka untuk mendampingi istri mereka. Terima kasih Bapa di surga. Siapapun ya Tuhan yang kami tidak tahu saat ini, jemaat yang sedang sakit, ya Tuhan Yesus, Engkau yang pulihkan mereka. Mereka yang juga bermasalah di dalam pekerjaan, Tuhan yang menolong. Mereka yang juga bermasalah di dalam keluarga, Tuhan yang pulihkan. Tuhan berkati untuk seluruh teman-teman kami yang sedang belajar dari rumah, baik Tuhan sekolah minggu youth, Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati mereka. Sekalipun mereka belajar dari rumah, kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati proses belajar dari rumah. Terima kasih Bapa di surga, tambah-tambahkan hikmat pengetahuan bagi mereka. Dan kami berdoa juga untuk perbaikan plafon gereja ya Tuhan. Kami butuh dana, biaya, tapi kami percaya Tuhan, sekalipun saat ini masih sedikit yang terkumpul, kami percaya Tuhan akan cukupkan. Kiranya Tuhan yang terus menggerakkan hati jemaat-Mu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam memperbaiki, dalam mendukung pembangunan secara khusus perbaikan plafon gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami butuhkan, banyak hal yang kami perlukan dalam gereja kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan mencukupkan tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, segala hal yang sedang didoakan oleh seluruh jemaat-Mu saat ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengabulkan bagi mereka, seturut dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya melalui pujian, perenungan firman Tuhan, dan doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, semakin meneguhkan iman kita kepada Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.